Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, pagi hari ini cuaca sudah menunjukkan suatu perubahan ya. Kalau di beberapa hari yang lalu kita belum bisa menikmati hujan, alhamdulillah ya, dari kemarin sore sampai pagi hari ini sudah suasana diliputi dengan mendung dan kadang-kadang juga ada rintik-rintik hujan ya. Alhamdulillah sudah menunaikan rutinitas jalan pagi, dan walaupun pada saat pulang sempat terkena rintikan hujan ya, tetapi alhamdulillah selama jalan pagi meskipun diliputi suasana mendung tetapi tidak terkena hujan. Saudara-saudaraku, di podcast kali ini kita masih mencoba melihat ya visi dan misi ya, dari para bakal calon presiden tahun 2024. Kalau di podcast sebelumnya kita sampaikan tentang visi dan misi secara general, secara umum, dan untuk kali ini kita mau mencoba melihat bagaimana ya visi dan misi dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden ini di dalam menangani, merencanakan, berstrategi untuk membangun kesehatan di Indonesia. Jadi karena saya sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat, maka yang tidak boleh tidak saya lihat adalah visi misi di bidang kesehatan. Kalau kita lihat satu persatu dari visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden di bidang kesehatan, maka dengan sangat jelas dan sangat eksplisit hanya satu calon yang secara lugas ya atau menyebut kata sehat di dalam programnya ya. Dan siapa itu? Jadi ternyata yang saya lihat dari seluruh visi misi yang paling lengkap di bidang kesehatan adalah pasangan Anies Caimin ya. Jadi pasangan calon ini yang diusung oleh koalisi perubahan ini mengusung visi Indonesia adil makmur untuk semua. Ada 8 jalan perubahan yang ada di dalam misinya, di mana aspek kesehatan berada di nomor 5 ya, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak serta berbudaya. Jadi demikian bunyi poin tersebut. Jadi sangat jelas kata sehat disebut ya, karena di pasangan calon yang lain sama sekali kata sehat ini tidak ada gitu ya. Lalu bagaimana agenda-agenda yang akan dilakukan? Salah satu agenda terpentingnya adalah perhatian mereka kepada kesehatan ibu dan bayi dan juga tumbuh kembang anak ya. Kemudian juga perhatian terhadap angka stunting. Jadi pasangan calon ini ya, Anies dan Caimin ini juga satu-satunya calon yang secara tegas mentargetkan angka penurunan stunting ya dari 21,6% pada tahun 2022 ini menjadi 11 sampai 12,5% pada tahun 2029 ya. Ada berbagai upaya yang akan dilakukan ya untuk mempersiapkan target itu.
misalnya pendampingan ibu hamil hingga 1000 hari pertama kehidupan anaknya. Kemudian juga kolaborasi lintas sektor serta penguatan bagi kader desa atau kelurahan untuk menjamin ketersediaan pangan yang seimbang. Ya. Kemudian juga mencegah infeksi dan perbaikan lingkungan. Selanjutnya, Anies dan Caimin juga ingin mengedepankan pentingnya menjaga kesehatan mental masyarakat. Ya. Dalam agendanya, mereka berjanji akan menyediakan layanan pusat krisis hotline 24 jam di tiap kabupaten kota yang terintegrasi dengan layanan rumah sakit dan rumah aman, berkolaborasi dengan lembaga dan komunitas yang ada. Ya. Jadi itu adalah gambaran visi dan misi dari pasangan Anies Caimin di dalam bidang kesehatan. Ya. Terlihat di sana memang aspek-aspek kuratif juga masih muncul ya. Namun perhatian terhadap aspek-aspek promotif, kemudian juga pelibatan komunitas ini juga terus dikembangkan ya. Termasuk di situ ada perbaikan lingkungan juga sangat tegas dijelaskan. Angka stunting, penurunan angka stunting juga dijelaskan sampai angka yang diinginkan dan kapan itu terjadi ya. Jadi ukurannya menjadi sangat jelas ya. Sedangkan untuk pasangan yang kedua ya, pasangan Ganjar Mahfud ya, Ganjar Pranowo Mahfud mengangkat visi manusia Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari ya. Nah, ini menempatkan aspek kesehatan pada poin pertama penjabaran misinya. Ada 8 misi yang ingin mereka terapkan. Nah, misi pertama yaitu mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul, berkualitas, produktif, dan kepribadian. Ya, jadi di dalam misinya memang tidak cukup tegas, tidak melihat kesehatan secara tegas ya. Namun di poin 1 ya, bertajuk kesehatan jiwa dan raga. Nah, pasangan calon ini memiliki program 1 desa, 1 puskesmas, dan 1 dokter atau tenaga kesehatan. Lewat program ini mereka berharap agar masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang prima pada layanan kesehatan pertama. Ya. Ganjar dan Mahfud juga berkeinginan membuat pelayanan konsultasi keliling atau calling ya. Dan nantinya tenaga kesehatan akan berkeliling dari satu pintu ke pintu rumah warga untuk memberikan pelayanan mendata status kesehatan mereka. Kemudian juga di bidang gizi ya, hampir sama dengan Anies ya, tertulis juga program memperhatikan program 1000 hari pertama untuk anak ya, juga pasokan gizi. Juga untuk stunting mereka menargetkan turun di bawah 9%. Jadi dari sisi angkanya memang targetnya cukup lebih optimistik dari Anies ya, 9%. Hanya saja tidak dirinci kapan itu bisa tercapai ya. Jadi target 9 tapi tidak jelas kapan mau tercapainya ya. Kemudian untuk kesehatan mental ya, dengan menyediakan nomor darurat 24 jam 7 hari seminggu bebas biaya dan membentuk lembaga konsultasi komunikasi krisis untuk menangani masalah kesehatan mental. Jadi itu adalah visi dan misi dari pasangan Ganjar dan Mahfud ya. Tidak jauh berbeda, artinya dari aspek yang menjadi konsen sekarang ini adalah masalah stunting dan kesehatan mental. Ini dua-duanya disinggung ya, juga masalah kesehatan ibu dan anak ya, itu juga disinggung ya. Hanya saja memang kalau kita membandingkan dengan apa yang diprogram oleh Anies Baswedan, program-program yang disampaikan oleh Ganjar dan Mahfud ini masih lebih sedikit ya, dan aspek kesehatan lingkungan misalnya tidak disinggung ya. Kemudian juga aspek pemberdayaan masyarakat juga
agak kurang disinggung gitu ya. Kemudian yang terakhir ya dari pasangan Prabowo dan Gibran ya, yang mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045 ya. Nah, pasangan ini tidak menyinggung secara tegas ya aspek kesehatan ini ya di dalam misi Asta Citanya ya. Jadi mereka hanya menjabarkan lebih lengkap dalam programnya, menjanjikan makan siang gratis plus susu untuk anak-anak sekolah dan pesantren ya. Kemudian juga sama sekali tidak menyinggung masalah masalah kesehatan mental ya. Yang berbeda dari yang lain adalah yang disinggung justru adalah menurunkan kasus TBC ya. Jadi TBC mendapat perhatian khusus ya. Tetapi untuk kesehatan mental itu sama sekali tidak singgung ya. Kemudian memang agak cenderung sangat kuratif. Jadi aspek kesehatan masyarakatnya pasangan Prabowo Gibran ini memang sangat kurang ya. Kemudian juga masalah stunting tidak dijelaskan lebih rinci lagi, walaupun upaya-upaya tadi dengan gratis susu makanan gratis tadi mungkin juga salah satu untuk upaya stunting ya, tetapi tidak secara tegas ya. Nah, kalau mencoba kita simpulkan dari 3 visi misi calon presiden, calon wakil presiden tahun 2024 ya, jadi secara global di podcast sebelumnya Anies Baswedan memang yang paling siap misi-misinya berdasarkan penilaian banyak ahli. Dan di bidang kesehatan ya, karena saya juga orang kesehatan, dalam penilaian saya ya tetap di Anies Baswedan dan Cak Imin yang paling lengkap. Dan kalau saya sebagai orang kesehatan masyarakat, maka aspek kesehatan masyarakat yang paling banyak disinggung juga adalah di pasangan Anies dan Imin ya. Jadi kalau kita berkampanye berdasarkan visi dan misi, maka ya visi dan misi yang terbaik untuk bidang kesehatan tetap pada pasangan Anies dan Cak Imin. Tetap sehat, tetap semangat, salam sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.